lebih mudah ya. Itulah sebabnya autoklaf itu mempunyai peringkat yang paling tinggi dalam proses sterilisasi. Yang kedua yang menyebabkan autoklaf itu mempunyai peringkat yang tinggi ya. Peristiwa yang kedua, tadi kan dikatakan bahwa uap air itu akan berubah menjadi air ya, dan ini akan menyebabkan kontraksi volume. Maksudnya apa? Uap air yang menjadi air itu akan mengalami penurunan volume, kontraksi volume. Sebagai contoh ya, kalau pada suhu 121 ada uap air 865 ml uap air, kalau menjadi kondensat dia akan menjadi 1 ml air. Coba bayangkan ya. Jadi uap air yang berada pada autoklaf yang volumenya 865 ml itu kalau nempel pada benda yang dingin, termasuk bakteri yang dingin, dia akan menembakkan kalorinya dan menjadi 1 ml air. Artinya apa? Artinya mendadak ada ruang kosong dalam autoklaf itu. Berapa? 864 ml. Ya, karena 865 itu langsung surut menjadi air yang volumenya hanya 1 ml. Nah, apa keuntungannya dengan kontraksi volume ini? Dengan terjadinya kontraksi volume ini, maka ruang yang kosong itu akan diserbu oleh uap air yang terus-menerus dibentuk pada proses sterilisasi. Ya, sterilisasi itu kan autoklaf dipanaskan ya, apakah dengan kompor atau dengan listrik terus-menerus. Sehingga air yang ada pada sumber air itu terus-menerus mengalami perubahan menjadi uap air, dan terus-menerus uap air itu akan dimasukkan dalam ruang autoklaf. Nah, kalau ada ruang autoklaf yang kosong, akibat terjadinya kontraksi volume ya, maka tidak nunggu lama, uap air yang terbentuk itu segera akan menyerbu, masuk, mengisi ruang kosong ini, dan termasuk menimbulkan tekanan. Tekanan yang menyebabkan kondensat itu terpenetrasi pada tubuh bakteri. Ya, saya ulangi ya. Jadi uap air nempel tubuh bakteri. Uap air langsung surut menjadi 1 ml. Maka 864 ruang yang kosong itu diserbu oleh autoklaf. Nah, tentunya dengan kecepatan tinggi, dan ini juga mampu menekan kondensat yang nempel pada tubuh mikroorganisme tadi, terdesak masuk ke dalam tubuh mikroorganisme. Sehingga terjadi penetrasi cepat. Ya, jadi itu ya urutannya ya. Jadi dengan adanya kontraksi volume akan mempercepat masuknya kondensat ke dalam tubuh mikroorganisme. Dan kalau kondensat masuk tubuh mikroorganisme ketemu protein, maka protein itu akan sangat mudah dikoagulasikan, dirusak, dipecahkan sangat mudah. Karena adanya air tadi sudah kita ketahui ya, dengan adanya air proses koagulasi bisa menjadi lebih mudah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Terbentuknya kondensat. Yang kedua ada kontraksi volume ya. Yang ketiga adalah jumlah kalor pada saat kondensasi sangat tinggi. Karena membebaskan panas laten. Nah, jenis kalori atau jenis panas itu ada dua. Ya, panas laten dan panas sensibel. Apa bedanya? Panas laten itu dikeluarkan oleh benda yang berubah fasenya. Contohnya apa? Contohnya uap air. Uap air nempel pada tubuh bakteri, dia akan menjadi apa tadi? Menjadi air ya, menjadi kondensat. Nah,
Karena uap air ini berubah fasenya dari uap atau dari fase gas menjadi fase cair, maka panas yang dibebaskan namanya adalah panas laten. Tolong diingat-ingat ya. Pada sterilisasi dengan autoklaf, itu panas yang dibebaskan adalah panas laten. Ya. Dan panas laten itu ternyata jauh lebih besar daripada panas sensibel. Apa panas sensibel? Panas sensibel itu adalah proses mengeluarkan energi dari satu benda, tapi benda itu tidak berubah fasenya. Contohnya apa? Contohnya udara panas. Udara panas nempel pada beker glass, misalnya sterilisasi beker glass ya, maka udara panas itu akan menembakkan kalorinya ke dalam beker glass, tetapi dia tetap menjadi udara dingin. Tetap fasenya tetap udara. Hanya saja suhunya turun karena kalorinya sudah ditembakkan pada tubuh yang ditempeli itu. Ya, nah, ini adalah panas laten. Maaf, panas sensibel. Jadi, panas sensibel itu terjadi pada autoklaf atau oven ya. Andi Lukman Mahdi ada? Gak ada ya Andi Lukman Mahdi ya. Nah, tak catat dulu ya. Andi Lukman Mahdi. Yang lainnya Yordanus. Andi Lukman Mahdi ada? Oke, Pak. Oh, ada. Mas, ini kan ada dua kalori ya pada proses sterilisasi itu. Ada kalori yang namanya kalori sensibel atau panas sensibel. Ada kalori laten atau panas laten. Di mana panas sensibel itu adalah panas yang dikeluarkan pada benda tanpa benda itu tanpa bahan itu mengalami perubahan fase. Tapi panas laten itu diberikan oleh satu bahan dan ketika dia menembakkan kalori dia berubah menjadi fasenya. Ya contohnya tadi adalah uap air menjadi air. Berarti panas sensibel ini untuk sterilisasi apa ini? Oven atau autoklaf, Mas Andi? Oven ya, Pak? Betul oven ya betul. Karena udara panas itu kan tidak berubah menjadi cair toh ketika dia menjadi dingin. Ya toh dia tetap udara tapi dingin. Tetapi kalau panas laten itu terjadi pada autoklaf. Ya karena apa? Karena uap air itu akan berubah menjadi kondensat atau menjadi air. Nah, dan dari sini kita ketahui bahwa panas laten itu besar sekali, 2258, 2258 kilojoule per kilogram ya bahan, tapi panas sensibel itu hanya 417. Nah, inilah yang menyebabkan faktor yang ketiga penjelasannya kenapa autoklaf itu merupakan sterilisasi dengan jaminan yang paling tinggi. Saya ulangi ya, yang pertama tadi karena terbentuknya kondensat, yang kedua adanya kontraksi volume, yang ketiga panas yang dibebaskan oleh autoklaf adalah panas laten yang besar sekali kalorinya. Itu ya, tolong diingat-ingat. Nah, kemudian pada proses sterilisasi uap air itu ada hal yang kalau bisa dicegah ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah terjadinya superheated steam. Apa yang dinamakan superheated steam? Keadaan di mana suhunya tinggi pada steam itu, tetapi tekanannya rendah. Ini seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Suhunya naik, tapi tekanannya kok enggak sampai 2 atmosfer ya, padahal teorinya akan mengatakan kalau suhunya 121,
tekanannya 2 atmosfer ya. Nah, itu rupanya hanya terjadi kalau uapnya adalah uap air yang jenuh ya. Dan terus-menerus uap air itu dihasilkan oleh sumber uap air yang ada di dalam autoklaf itu. Kalau sumber uap airnya ini habis, misalnya ya tadi kantin kan bertugas untuk menggodok air, lalu uapnya itu akan dimasukkan ke dalam selang-selang, dikirimkan ke ruangnya Pak Anang ya, Pak Dekan, ya misalnya begitu ya. Ini hanya sebagai gambaran saja. Kalau tiba-tiba dapurnya ini atau kantinnya ini kehilangan kehabisan air, dipanaskan terus, tapi kan nggak ada uap airnya, ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya di autoklaf yang ada di ruangnya Pak Anang itu suhunya naik terus, tapi tekanannya tidak mengalami kenaikan. Sehingga terjadi keadaan di mana antara suhu dan tekanan tidak imbang, tidak proporsional. Tadi kan dikatakan bahwa sterilisasi itu akan sukses kalau suhunya 121, maka tekanannya harus 2 atmosfer. Ya. Nah, yang dimaksudkan superheated steam itu adalah seperti itu. Jadi ini yang harus dihindari. Oleh karena itu harus diperhatikan betul ya para apoteker yang akan melakukan sterilisasi, jumlah air yang dimasukkan pada boiler yang akan dipanaskan, yang akan dididihkan nanti, itu harus cukup. Nggak harus sampai proses sterilisasi berakhir nanti, sumber mata air itu harus tetap ada. Ya, sumber air itu harus tetap ada. Sumber uap air itu harus tetap ada. Kalau kehabisan di tengah jalan, sumber uap airnya itu habis, maka akan terjadi superheated steam, yaitu apa yaitu tekanan dan suhu sterilisasi tidak proporsional. Suhunya tinggi, tekanannya rendah, tidak proporsional. Itu akan mengganggu proses sterilisasi. Ya. Baik, kemudian yang kita hindari lagi adalah wet steam. Apa yang dinamakan wet steam? Wet steam adalah kondensat yang banyak sekali. Tadi kan saya katakan bahwa pada proses sterilisasi dengan autoklaf ini, salah satu tahapnya atau tahap awalnya adalah uap air itu akan menempel pada yang disterilkan, lalu dia menembakkan kalorinya, lalu dia mengalami perubahan fase menjadi air. Ini adalah proses kondensasi. Nah, kondensat yang terlalu banyak itu pun tidak diharapkan. Kapan terjadi? Terjadi bila suhu sterilisasi ini mengalami penurunan, ya. Nah, ketika suhu sterilisasi mengalami penurunan, maka jumlah air yang menjadi kondensat itu akan sangat banyak, sehingga tidak dihindari, tidak diharapkan. Kenapa tidak diharapkan? Karena air yang bentuknya yang berasal dari kondensasi uap air ini, kalau nempel pada alat yang disterilkan, dia akan menjadi penghalang ketemunya uap air dan bakteri yang dibunuh. Ya, tadi kan sudah saya sampaikan ada bahan-bahan yang menghalangi pertemuan uap air dengan tubuh bakteri. Yang pertama apa? Protein, karbohidrat, lemak. Yang kedua apa? Udara. Oleh karena itu udara kan diusir kan ya. Udara sudah tidak ada. Ada lagi yang bisa mempengaruhi pertemuan atau kontak uap air dengan tubuh bakteri, yaitu jumlah kondensat yang terlalu banyak. Ya. Nah, untuk bahan-bahan yang tidak tahan pada tekanan tinggi, ya, bagaimana? Padahal tadi kan disampaikan bahwa konsep sterilisasi dengan uap air adalah suhu yang tinggi dan tekanan yang tinggi, ya. Nah, bagaimana kalau ada alat tidak tahan tekanan tinggi? Maka kalau ada alat
yang tidak tahan tekanan tinggi digunakan ini. Uap jenuh di bawah tekanan. Ya, uap airnya jenuh, tapi tekanannya tidak naik 1 atmosfer. Apa namanya kemarin? Steamer ya atau dandang. Oke. Yang kedua, digunakan superheated water. Apa ini artinya? Artinya ketika kita mensterilkan alat, maka alat ini akan kita guyur dengan dengan air yang sangat panas. Jadi nggak ada tekanan sama sekali, tekanannya 1 atmosfer. Tetapi apa kerugiannya? Kerugiannya ya setelah proses selesai sterilisasi, alatnya basah kuyup kan. Ini harus dikeringkan dalam waktu yang cepat. Ada kerugiannya juga. Tapi bagaimana lagi? Karena memang bahannya atau alatnya tidak tahan tekanan tinggi. Yang ketiga adalah steam air mixture, yaitu campuran steam atau uap air dicampur udara. Kalau prinsip dari sterilisasi dengan autoclave itu adalah udara harus diusir. Kalau nomor 3 ini perkecualian, ya. Autoclave-nya memang diisi dengan udara. Supaya apa? Supaya suhunya tinggi, tapi tekanannya tidak naik sampai 2 atmosfer. Kenapa? Karena alatnya tidak tahan terhadap suhu, tidak tahan terhadap tekanan yang tinggi. Ya, jadi nomor 1, 2, dan 3 ini adalah sterilisasi dengan autoclave, tapi dengan perkecualian. Ya, paradigmanya agak beda. Ya, ini yang autoclave uap jenuh di bawah tekanan ya. Ini dengan portable autoclave atau steamer ya. Kemudian yang kedua autoclave superheated water spray. Dan ternyata superheated water spray itu hanya digunakan untuk mensterilkan bahan-bahan yang mengandung air ya. Air pada suhu tinggi disemprotkan dari atas pada wadah sediaan yang disterilkan. Air dalam sediaan akan menguap, air yang ada dalam misalnya ya kita akan mensterilkan larutan X, larutan zat X. Larutan zat X ini tahan suhu tinggi tapi tidak tahan tekanan tinggi gitu ya. Maka larutan zat X ini kita masukkan dalam Erlenmeyer, kemudian kita tutup rapat, kemudian Erlenmeyernya ini kita semprot dengan air panas ya. Maka panas yang disemprotkan atau kalori yang disemprotkan pada Erlenmeyer ini akan masuk dan memanaskan air yang ada di dalamnya, yaitu larutan bahan X tadi, larutan air dari bahan X. Maka larutan air dari bahan X ini akan mengalami kenaikan suhu menjadi uap, dan uap dari air itulah yang menjadi sterilan untuk air itu sendiri ya. Ini keuntungannya adalah keseragamannya suhu bagus, pendinginannya mudah dengan menyemprotkan air steril dingin. Kerugiannya adalah ada sisa-sisa air. Tadi sudah saya sampaikan ya, kalau disemprot air itu tentunya ada sisa-sisa air dan pengurungannya sulit serta wadah tidak boleh menyerap air. Jadi airnya boleh di luar tapi jangan sampai masuk ke dalam wadah itu. Jadi jelas ini tidak bisa digunakan untuk sterilisasi kertas perkamen, sterilisasi penyaring tidak bisa, kertas saring tidak bisa. Ya, kenapa? Karena alat yang disterilkan itu tidak boleh mengabsorpsi air. Jadi air hanya boleh berada di permukaan. Jadi alat-alat gelas itu boleh ya disterilkan dengan superheated water spray ini. Yang berikutnya adalah autoclave steam air mixture. Di sini tadi sudah saya katakan kalau paradigma normalnya, paradigma yang betul, autoclave itu tidak boleh mengandung udara, tapi pada autoclave steam air mixture ini justru udara dicampurkan dalam uap air. Ya, agar apa? Agar walaupun suhunya tinggi, tekanannya tetap rendah.
Ya karena 1, 2, 3 ini adalah paradigma atau anomali, yaitu untuk sterilisasi alat-alat yang tidak tahan tekanan yang tinggi. Nah, ini kemudian saya ingin menjelaskan sedikit tentang yang autoklaf yang skala besar atau skala industri, ya, atau autoklaf yang tipenya adalah prevakum, ya, atau autoklaf yang mempunyai sumber uap air yang tidak di dalam autoklaf itu, ada di ruang lain, yaitu di kantin. Ini autoklaf besarnya ini ada di ruangnya Pak Anang, ya. Sedangkan sumber airnya, sumber uap air itu ada di kantin. Nah, alatnya itu skemanya adalah sebagai ini, sebagai berikut. Jadi ada panah yang biru, ya, panah biru itu adalah alur memasukkan uap air dari kantin ke autoklafnya di Pak Anang ini. Lalu ada yang panah merah itu menunjukkan keluarnya uap air atau misalnya udara dari ruang autoklaf ini. Ini tempat penghisapan, ya, penghisapan. Jadi keluarnya udara yang dihisap atau keluarnya uap air yang dihisap oleh pompa-pompa penghisap. Nah, di awal sterilisasi dengan autoklaf yang besar ini, yang terjadi adalah panah biru ini. Jadi kantin merebus air menjadi uap air disalurkan melalui pipa-pipa, dan akhirnya pipa ini masuk ke dalam autoklaf yang ada di tempatnya Pak Anang, ya. Ini masuk terus, masuk terus, masuk terus, masuk terus, masuk terus, dan dia akan masuk ke dalam ruang autoklaf yang berisi dengan alat-alat yang disterilkan, ya. Dia akan masuk ke sini. Nah, tetapi sebelum uap air ini dimasukkan ke sini, ya, maka udara ini harus dikosongkan dulu. Jadi yang pertama kali bekerja adalah penghisapan ini. Ya, jadi yang pertama kali bekerja adalah penghisapan. Udara ini akan dihisap oleh pompa penghisap sampai kosong, sampai tidak ada udara lagi. Kemudian kalau sudah ini klepnya ditutup, klep merah ditutup, barulah yang biru berjalan, ya. Nah, dengan demikian kita harapkan bahwa ketika uap air itu masuk ke dalam ruang autoklaf sudah bersih dari udara, karena udaranya sudah dihisap semua oleh pompa penghisap. Nah, setelah proses sterilisasi apa yang dilakukan? Setelah proses sterilisasi, maka klep biru ini ditutup sehingga nggak ada sumbangan uap lagi, sudah selesai proses sterilisasinya. Kemudian yang merah ini dibuka, maka dihisaplah uap air yang memenuhi ruang autoklaf ini sampai habis, ya, dihisap terus. Nah, pada proses penghisapan ini, maka kondensat, pertanyaan saya adalah apakah selama proses sterilisasi itu tidak ada kondensat? Ada, di sini tertempel dengan kondensat, ya. Karena kondensat memang sangat diperlukan untuk proses sterilisasi dengan uap. Nah, tapi ini kenapa kok dikatakan dry steam atau autoklaf yang kering? Karena ceritanya seperti ini, ya. Setelah proses sterilisasi selesai, semua yang ada pada ruang autoklaf ini dihisap. Yang pertama uap air. Uap air dihisap, ya. Maka ruang ini menjadi kosong, dan ketika menjadi kosong, karena di sini masih ada kondensat yang nempel, ya, dan suhunya masih tinggi nih, ya, maka kondensat itu akan segera menguap menjadi uap air, dan begitu menjadi uap air dia akan disedot dikeluarkan. Ada kondensat yang di atas di sini sama, ya, dia karena ruangnya kosong maka semua kondensat yang nempel pada alat yang disterilkan itu akan berubah menjadi uap air dan semuanya akan dihisap keluar. Sehingga ketika sterilisasi sudah selesai, ya, kemudian autoklaf ini dibuka, maka alatnya menjadi alat yang kering. Tidak ada wet sama sekali, tidak ada basah sama sekali. Tidak ada kondensat sama sekali. Kenapa?
karena semua kondensat sudah berubah menjadi uap air dan sudah disedot. Ya, itu penjelasannya kenapa tadi dikatakannya sebagai dry sterilization steam, ya. Dry steam, ya, dry steam. Uap yang kering. Padahal ya selama proses sterilisasi kalau kita lihat, kalau kita mau menengok gitu ya, maka akan tampak kondensat-kondensat ini. Tetapi begitu selesai sterilisasi, dibuka maka alat itu sudah menjadi kering, ya. Berbeda dengan autoklaf yang kecil, ya. Kalau dibuka pasti akan terlihat kondisi basah kuyup. Nah, ini autoklaf skala kecil, ya. Ini sumber airnya kan di bawah ini, ya. Di sini ada penunjuk tekanan, ya. Ingat ya, kalau kita sterilisasi yang kita amati harus suhu dan tekanan. Suhunya 121, tekanannya nggak 100, nggak 2 atmosfer. Ini kondisi yang tidak maksimal, ya. Dan di sini ada klep, ya. Ini adalah untuk eh, sterilisasi yang manual di laboratorium, ya. Di awal-awal klep ini dibuka untuk apa? Untuk memberi kesempatan udara terusir dari ruang autoklaf, ya. Setelah semua udara terusir dari ruang autoklaf, yang bisa kita amati dari apa kira-kira? Kapan klep ini harus ditutup? Amara Maharani, ada Mbak Amara Maharani? Ada, Bapak. Ya, kapan Mbak klep ini ditutup pada proses sterilisasi? Dimas, Mas Dimas, kapan autoklaf ini ditutup? Pertama-tama ketika awal pemanasan kan dibuka ya klepnya, ya. Kemudian kalau sudah waktu tertentu maka ditutup. Waktu tertentu itu dilihat dari apanya? Dari apa? Enggak suhu maksimalnya. Tapi kita melihat saja, ya. Jadi gini, tujuannya klep dibuka tadi untuk apa? Untuk mengusir udara, ya. Untuk mengeluarkan udara. Nah, kalau udara sudah keluar semua, maka yang keluar adalah uap air. Dan uap air itu bisa kita lihat dengan adanya seperti asap uap air, ya. Nah, kalau klep ini sudah mengeluarkan asap, berarti udara dalam autoklaf ini sudah habis, sudah dipenuhi oleh uap air, ya, maka itu saatnya klep ini harus ditutup. Berarti proses pengusiran udara sudah selesai. Ya, ingat-ingat ya. Nah, ini kalau skala besar, ini semuanya sudah diatur oleh waktu, jadi sudah otomatis, ya. Jadi awal selesai kapan, lama sterilisasinya berapa itu sudah ditetapkan melalui proses validasi. Jadi nggak manual lagi seperti skala kecil. Ini autoklaf di industri. Ya, ini jelas ini adalah tipe prevakum, ya, tipe prevakum. Ini lihat banyak sekali selang-selang, ya. Ini adalah selang untuk memasukkan uap air dari kantin. Ini autoklafnya ini ada di ruangnya Pak Anang, ya. Dikirimkannya uap air itu melalui selang-selang, kemudian dimasukkan dalam autoklaf ini. Nah, sekarang spesifikasi uap untuk proses sterilisasi itu ternyata ditetapkan oleh WHO atau oleh USP, ya, bahwa uap air untuk proses sterilisasi itu harus memenuhi syarat seperti halnya air untuk injeksi. Kenapa? Karena dia sangat bisa mempengaruhi kontaminasi yang timbul pada proses sterilisasi. Jangan sampai maksudnya disterilkan, tapi uap airnya enggak memenuhi syarat sehingga produknya tetap tidak steril, ya. Oleh karena itulah ditetapkan sterilisasi uap air atau autoklaf itu harus menggunakan uap air dengan kondisi seperti ini, ya. Yang pertama bersih,
Yang kedua, tidak berwarna, tidak berbau. Kandungan padatan total kurang dari 10 ppm, pH 57, tidak mengandung Cl, SO4, dan Ca, logam berat dan senyawa organik, dan yang paling penting adalah harus bebas pirogen. Ya, pirogen itu contohnya adalah endotoksin. Masih ingat ya kemarin ya, endotoksin yaitu toksin yang dikeluarkan oleh tubuh bakteri manakala bakteri itu mengalami kematian. Ya, karena endotoksin itu berada pada membran terluar dari sel bakteri gram negatif. Kemarin sudah saya sampaikan. Jadi ini harus betul-betul diteliti ya uap air ini ya. Dan uap air yang seperti ini itu hanya bisa dihasilkan dari air yang masuk water for injection, air untuk injeksi. Jadi kalau sumber airnya itu adalah air keran dari keran-keran kita ya, maka kondisi ini sulit dipenuhi karena airnya sendiri sudah banyak pirogennya ya, mengandung ini, mengandung itu, pH-nya juga belum tahu ya. Maka sulit dicapai kondisi uap air yang seperti ini. Jadi air yang digunakan, yang dipanaskan di sumber uap air itu harus water for injection. Sehingga hasilnya uap airnya juga uap air yang kondisinya seperti ini. Nah, ini adalah aplikasi sterilisasi panas basa untuk apa saja ya, untuk ini ya. Injeksi volume kecil, injeksi volume besar, sediaan obat larutan irigasi, suspensi, emulsi. Nah, untuk sediaan farmasi, ini persyaratannya harus mengandung air. Injeksi, pelarutnya harus air. Kalau pelarutnya minyak, tidak bisa disterilkan dengan autoclave. Obat mata, ini harus obat mata yang menggunakan pelarut air. Larutan irigasi juga pelarutnya air. Suspensi juga pelarutnya air, emulsi juga pelarutnya air. Ya, jadi persyaratan penting yang harus diketahui, sediaan farmasi yang bisa disterilkan dengan autoclave harus berbasis air. Kenapa? Karena ketika dipanaskan, air yang menjadi pelarut dari sediaan itu nanti akan menguap ya. Dan ketika menguap dia menjadi uap air, dan uap air ini mampu membunuh bakteri yang ada pada sediaan itu. Ya. Jadi sekali lagi, kenapa sediaan farmasi itu harus mengandung air? Agar proses sterilisasinya berhasil. Agar ada uap air. Uap air dari mana? Uap air dari pelarut yang digunakan pada sediaan itu. Dan uap airnya inilah, uap airnya sendiri inilah yang nanti akan menjadi peluru yang akan menembak bakteri-bakteri yang ada pada sediaan. Ya, ini plastik dan seterusnya ya. Saya kira ini sudah bisa kita bicarakan. Nah, kemudian tahap pada proses sterilisasi dengan autoclave. Ya, tadi sudah saya singgung-singgung. Tahap pertama adalah pengusiran atau pembuangan. Membuang apa? Mengusir apa? Membuang udara, mengusir udara. Tadi sudah saya sampaikan. Kenapa sih udara kok nggak boleh ada pada autoclave? Tolong dipikir jawabannya ya. Ini sambil nunggu adzan, ini masih ada adzan ya. Mohon maaf ya. Kita istirahat sebentar. Ada adzan zuhur. Sambil dipikir jawabannya tadi. Kenapa harus diusir udara dari autoclave?
Baik, kita lanjutkan ya. Adanya sudah selesai. Kenapa udara kok harus dibuang dari autoklaf? Mbak Agnia, ada Agnia? Nggak ada Agnia. Ada Bapak. Ada. Kenapa harus diusir dari autoklaf, Mbak, udara? Ada yang tahu? Bisa menjawab? Adel Cahyani? Iya, Bapak. Mbak Adel, kenapa kok udara harus diusir dari autoklaf? Supaya tidak ada tekanan. Supaya tidak ada tekanan. Maksudnya tekanan apa? Tekanan batin? Enggak, guyon. Maksudnya gimana Mbak Agnia? Oke, enggak gitu ya jawabannya ya. Masa biasa? Mohon izin jawab Bapak, supaya Ya, saat dibuka itu tidak eh, meledak gitu Bapak. Kan karena tekanannya di dalam autoklaf itu kan sangat besar Bapak. Jadi udaranya itu harus dikeluarkan terlebih dahulu supaya kalau dibuka itu tidak meledak seperti panci presto itu Bapak. ya tapi itu nanti bisa kita atasi dengan menunggu sterilisasi, suhu sterilisasi sampai suhu kamar ya. Tapi kalau alasan udara harus dikeluarkan sebelum proses sterilisasi, itu adalah tadi yang pertama, kalau udara itu membebaskan kalori yang sedikit. Ya, kenapa? Karena dia tidak berubah fase. Tadi kan ada dua kalor ya. Nah, kalor yang dihasilkan dari autoklaf, dari uap air, itu jauh lebih besar karena namanya adalah kalor sensibel. Ya, itu alasannya. Jadi kalau uap air itu kecampuran dengan udara, maka kalorinya yang ditembakkan macam-macam. Ada yang besar, ada yang kecil. Lah kalau pas kena yang besar, bakteri nggak kalau kena yang kecil, bakteri nggak mati ya karena hanya 536 kalori. Tapi kalau dengan uap, kalau semuanya uap air, maka semua tempat itu mempunyai kalori sensibel yang sangat tinggi yaitu 2000 berapa tadi itu. Itu alasan yang pertama ya. Karena udara mempunyai kalori yang rendah dibanding uap air ya. Yang kedua, supaya udara ini tidak menutupi tubuh bakteri. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa ada yang bisa melindungi tubuh bakteri itu. Yang pertama protein, karbohidrat, lemak. Yang kedua kondensat yang terlalu banyak itu juga akan membungkus atau menutupi tubuh bakteri. Yang ketiga adalah udara ini. Jadi itu yang menyebabkan kenapa autoklaf itu mati-matian harus mensyaratkan uap airnya 100%. Nggak boleh kecampuran udara sama sekali. Ya, jelas ya? Oke, jadi tahap pertama adalah udara harus dikeluarkan dengan dua cara tadi ya. Dengan cara prevakum atau dengan cara gravitasi. Kalau yang autoklaf kecil tipenya adalah tipe pengusiran udaranya dengan metode gravitasi, bukan prevakum. Yang kedua adalah tahap pemanasan untuk mencapai suhu sterilisasi yang diinginkan. Ya. Setelah proses pengusiran udara ini selesai, yang kita ketahui dari apa tadi? Keluarnya asap ya, keluarnya asap dari klep autoklaf itu.
oh berarti ini udara sudah keluar semua, sekarang yang keluar sudah uap air, maka segera klep itu kita tutup. Dan ketika ditutup, barulah suhu ruang autoklaf itu bisa naik. Sebelum ditutup, ketika klep masih buka, maka suhu itu ya berkisar antara 100 derajat Celcius. Kenapa? Karena uapnya keluar, ketika dipanaskan ada uap airnya dibuang keluar melalui klep itu, ya. Maka suhu tidak bisa mengalami peningkatan. Nah, ketika yang sudah keluar itu adalah asapnya, uap air sudah keluar, maka klep kita tutup dan pemanasan diteruskan, ya, maka suhu sterilisasi akan mengalami kenaikan. Tahap pemanasan itu adalah tahap untuk mencapai suhu sterilisasi yang diinginkan berapa? Ya terserah apakah 131 atau 114 atau 111 atau 115 atau 121 kan sudah dihitung oleh apoteker. Adik-adik juga sudah bisa menghitung ya. Kemarin PR-nya sudah betul semua itu ya. Menentukan suhu sterilisasi itu dengan data-data tertentu bisa kita tetapkan. Itu yang kita tunggu ya. Itu adalah pada tahap pemanasan. Nah, setelah tahap pemanasan selesai, misalnya suhu mencapai 121, maka masih ada tahapan lagi, yaitu tahapan keseimbangan. Apa yang dinamakan tahapan keseimbangan atau heat up time, ya, itu untuk menjamin bahwa semua tempat, semua alat, semua bahan yang ada pada ruang autoklaf itu sudah tersentuh dengan suhu 121. Jadi nggak hanya titik-titik tertentu saja yang suhunya 121, kalau mau sterilisasi dengan suhu 121 loh ya, maka suhu sterilisasi itu sudah merata di seluruh ruang, di seluruh alat, di seluruh titik yang ada pada autoklaf. Dan untuk mencapai itu namanya adalah tahap keseimbangan. Nah, tahap keseimbangan itu nanti ada pedomannya ya, nanti akan kita bahas. Berapa menit ini? Kemudian yang berikutnya setelah keseimbangan tercapai maka tahap pembinasaan. Nah, tahap pembinasaan inilah yang mulai dihitung di langkah ketiga ini. Lakte sterilisasi berapa? Kemarin kita menghitung waktunya suhunya 121 Pak. Waktunya 8 menit misalnya begitu ya. Maka tahap pembinasannya adalah yang 8 menit itu. Jadi kalau kita sterilisasi dengan autoklaf itu tidak serta-merta autoklaf dihidupkan lalu dihitung 8 menit loh ya. Harus ditunggu dulu pengusiran udaranya berapa menit, sudah selesai belum dicatat. Ini harus dicatat oleh apoteker ya. Oh ternyata butuh waktu 10 menit, tidak apa-apa. Tahap pemanasannya sampai mencapai suhu 121 berapa dicatat ya. Jadi untuk melihat tahap pemanasan ini sudah tercapai atau tidak, tentunya melihat termometer yang ada pada autoklaf sudah mencapai suhu 121 atau belum. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah tahap keseimbangan. Tahap keseimbangan berapa? Nah, nanti akan kita ketahui tahap keseimbangan itu tergantung dari kosong atau tidak autoklaf itu. Isinya banyak apa tidak, isinya apa saja, yaitu sangat mempengaruhi tahap keseimbangan. Oleh karena itu tahap keseimbangan itu harus divalidasi. Tahap pembinasaan untuk membinasakan mikrob. Nah, di sini baru 8 menit. Setelah selesai tahap 1, tahap 2, tahap 3, baru dihitung 8 menit. Ya. Nah, setelah 8 menit selesai, apakah otomatis sudah selesai sterilisasi? Tidak. Masih ada tahap penjaminan, yaitu untuk menjamin keberhasilan sterilisasi. Dan biasanya tahap penjaminan itu adalah 50% dari waktu keseimbangan. Jadi misalnya ya, waktu keseimbangannya butuh waktu 1 menit misalnya. Maka tahap penjaminannya berapa menit? Mbak Adel Cahyani ada? Udah, Bapak. Ya Mbak Adel, kalau tahap keseimbangannya butuh waktu 1 menit, maka
tahap penjaminannya berapa menit, Mbak? Itu ada tulisannya. Setengahnya, Bapak. Berapa? Setengahnya. Setengah menit. Berarti setengah menit ya kalau waktu keseimbangannya Iya. 1 menit. Tapi kalau waktu keseimbangannya 10 menit, waktu penjaminannya berapa menit? 5 menit. 5 menit ya. Tolong diingat-ingat ya, betul sekali. Jadi waktu keseimbangan itu, waktu penjaminan itu adalah 50% daripada waktu keseimbangan. Yang berikutnya adalah tahap jatuh, yaitu untuk menurunkan tekanan sampai uap habis. Berarti tekanannya berapa atmosfer? 1 atmosfer. Ya, tahap jatuh itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai agar tekanan dari autoklaf itu mencapai kondisi 1 atmosfer. Tadi kan saya katakan bahwa suhu sterilisasi naik terus, tekanannya naik terus ya sampai suhu 121, tekanannya 2 atmosfer. Ini harus ditunggu sampai tahap jatuh. Kalau nggak pakai nunggu tahap jatuh, langsung dibuka, apa yang terjadi? Tadi yang disampaikan Mas Apa tadi ya, meledak. Kenapa meledak? Karena ada perbedaan yang terlalu besar di dalam autoklaf dan di luar autoklaf. Di luar autoklaf udara biasa ini tekanannya 1 atmosfer, lalu di dalam autoklaf tekanannya 2 atmosfer, kok langsung dibuka, maka akan terjadi penurunan tekanan yang sangat cepat, ya, maka akan menyebabkan alat-alat yang tidak tahan terhadap perubahan tekanan mengalami pecah. Ini hati-hati. Jadi betul-betul tahap tekanan itu harus. Jadi Anda harus melihat barometer yang ada di dalam autoklaf itu ya. Di tekanannya berapa? Sudah 1 atmosfer. Berarti tahap jatuh sudah selesai. Apakah sudah dibuka? Belum boleh dibuka? Tidak boleh dulu. Karena harus menunggu tahap pendinginan. Nah, untuk autoklaf, pendinginan itu tidak perlu mencapai suhu 25 derajat, tidak perlu. Cukup sampai suhu 80 derajat Celcius. Itu sudah boleh dibuka. Ya. Kalau tekanannya harus 1 atmosfer, kalau suhunya boleh 80 derajat Celcius, nggak usah nunggu suhu 30 atau 25 derajat Celcius. Barulah autoklaf itu boleh dibuka. Ya, tolong diingat-ingat ya, ini adalah tahap-tahap yang harus diperhatikan ketika proses sterilisasi. Dan dari proses sterilisasi ini, apoteker bisa mencatat, mempunyai data, kalau untuk sterilisasi bahan tertentu, tahap pengusirannya misalnya sekian menit, 5 menit, misalnya tahap pemanasan misalnya 5 menit, tahap keseimbangannya ya 5 menit, misalnya berarti 15 menit, tahap pembinasannya 15 menit, berarti 30 menit, tahap penyimpanan, penjaminan ada 50%, misalnya 5 menit tadi ya, tahap jatuh berapa menit, tahap pendinginan berapa menit, sehingga total waktu yang diperlukan untuk sterilisasi itu berapa menit, itu catatan apoteker harus ada. Ya, karena semua yang dilakukan oleh apoteker di mana saja, di pelayanan maupun di industri itu harus terdokumentasi sebagai bukti ya, yang bisa memberikan perlindungan hukum manakala ada gugatan. Mas, produknya kok nggak steril? Loh ya, kemarin sudah saya sterilkan tuh. Ini catatan sterilisasi saya, gitu ya. Oke, ada yang mau tanyakan dari tahap sterilisasi dengan autoklaf ini? Tidak ada, jelas semua ya. Kalau jelas semua, sekarang kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu waktu keseimbangan. Atau apa tadi waktu keseimbangan? Heat up time, ya, heat up time. Ini ya. Nah, apabila autoklaf itu kosong, ya, dan volumenya 800 liter, maka waktu keseimbangan adalah 10-15 detik. Jadi dalam waktu 10-15 detik, semua titik, semua poin, semua sudut yang ada pada autoklaf yang 800 liter itu sudah mempunyai suhu yang sama, yaitu suhu 121. Bagaimana kalau autoklafnya lebih besar?
Kalau autoklafnya lebih besar, volumenya waktunya juga lebih besar, yaitu 30 detik. Nah, kemudian isinya apa? Kalau misalnya isinya beker glass, maka waktu keseimbangan sudah berubah 5-10 menit. Kalau bekernya besar 10.000 berapa? 10-15 menit. Kalau gelas ukur berapa? Ada waktu keseimbangannya. Gelas ukur 1.000 ada. Cairan. Nah, ini kalau cairan ya, ini juga ada waktu keseimbangannya. Nah, waktu keseimbangan inilah yang harus diperhitungkan oleh apoteker ketika melakukan proses sterilisasi. Jadi kalau kita mensterilkan cairan 1.000 ml, itu dijamin bahwa semua sudut, semua cairan yang ada pada beker glass atau Erlenmeyer itu, yang volumenya 1.000 mili itu, pasti akan mencapai suhu yang sama, yaitu suhu sterilisasi 121 kalau sudah mencapai 20 menit. Ya. Jadi kalau Anda pertama melihat suhunya 121 lalu dianggap sudah selesai, belum. Ya, harus ditunggu sampai terjadi keseimbangan atau pemerataan suhu di seluruh titik yang ada pada ruang autoklaf dan ada pada alat itu. Ya, ini hanya patokan adik-adik ya. Tentunya adik-adik kalau ingin mengetahui waktu keseimbangan ini harus melakukan validasi. Ya, sebentar ya, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Assalamualaikum Mbak Wiji. Ngapunten Mbak, aku sik kuliah Mbak. Sik kuliah iki nanti tak telepon nggih. Oh, belum keluar Mbak, belum keluar. Oh, dapat Mbak, dapat. Dapat. Iya, matur suwun. Sehat-sehat Mbak, sehat-sehat ya. Ya, kita lanjutkan ya, sterilisasi panas kering. Mengenai panas basah ada yang mau ditanyakan adik-adik? Jadi tolong diingat-ingat ya, terutama itu. Apa alasan kenapa sterilisasi dengan autoklaf itu mempunyai jaminan sterilitas yang paling tinggi, ya? Nah, berikutnya adalah sterilisasi panas kering. Nah, mekanismenya berbeda dengan mekanisme sterilisasi dengan autoklaf. Kalau kemarin sterilisasi autoklaf, mekanismenya apa kemarin? Desi Alvina ada? Mbak Desi Alvina. Ada, Bapak. Mbak, mekanismenya apa yang terjadi ketika sterilisasi dengan panas basah atau dengan autoklaf? Yang ada 2 tahap itu? Denaturasi protein dan koagulasi protein. Ya, diawali denaturasi, dan diakhiri dengan koagulasi, ya. Dan yang diharapkan pada proses sterilisasi dengan panas basah atau dengan autoklaf itu yang terjadi adalah koagulasi, bukan sekedar denaturasi. Kenapa? Karena kalau denaturasi saja, bakteri itu masih bisa hidup kembali. Jadi harus sampai terjadi koagulasi. Ya, koagulasi itu proteinnya itu tercacah, termutilasi sampai tidak bisa kembali di recovery. Ya. Nah, kalau sterilisasi panas kering apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama dehidrasi, kemudian dilanjutkan dengan proses oksidasi. Ya, jadi yang pertama, ketika bakteri itu disterilkan dengan oven, ya, maka cairan dari tubuh bakteri itu akan menguap sehingga keringlah tubuh bakteri itu, dan setelah bakteri itu tubuhnya kering, proteinnya teroksidasi.
Nah, teroksidasi nanti juga akan mengalami kerusakan-kerusakan protein. Tapi peristiwanya adalah peristiwa oksidasi. Jadi ada dua proses ya, dehidrasi dan oksidasi. Kalau autoklaf ada dua proses, denaturasi dan koagulasi. Kalau kering ada dua proses, dehidrasi dan oksidasi. Tentunya yang diharapkan adalah sampai tahap oksidasi. Nah, efek panas kering ini lebih rendah daripada efek panas basah. Kenapa? Karena suhunya butuh waktu yang tinggi, sehingga sterilisasi dengan oven butuh suhu yang lebih tinggi dibanding panas basah. Kalau panas basah suhu standarnya berapa? 121. Kalau panas kering suhu standarnya berapa? 170, tinggi sekali ya. Dan waktu sterilisasi juga akan kita lihat nanti ya. Waktu sterilisasi dengan panas kering akan lebih lama. Kenapa? Karena efek panas kering lebih rendah daripada efek panas basah. Dan untuk sterilisasi panas kering yang kita kenal adalah dengan oven, yang kedua adalah dengan pemijaran. Nah, pada sterilisasi panas kering, udara panas didistribusikan ke seluruh sudut ruangan dengan cara konveksi. Konveksi adalah tahap pertama dari proses sterilisasi dan didistribusikan ke seluruh bagian dari alat atau bahan yang disterilkan, termasuk didistribusikan ke dalam sel mikroorganisme. Akan terjadi proses dehidrasi dan oksidasi, dan ini adalah namanya adalah konduksi. Jadi konveksi itu adalah distribusi suhu, pemerataan suhu. Kalau konduksi itu adalah proses pembinasaan bakteri karena panas sudah mulai masuk ke dalam tubuh bakteri. Ya. Atau masuk ke dalam alat, pokoknya sudah mengalami proses, mulai terjadi proses pembinasaan, itu adalah proses konduksi. Jelas ya bedanya ya antara konveksi dan konduksi ya. Kalau konveksi itu adalah tujuannya adalah untuk pemerataan suhu. Kalau konduksi itu proses masuknya panas ke dalam tubuh bakteri. Jelas ya? Nah, sekarang kita bicarakan dulu yang pertama, konveksi. Konveksi adalah peristiwa berpindahnya kalori dalam satu medium yang disertai dengan perpindahan partikel mediumnya. Perpindahan partikel medium terjadi karena adanya perbedaan satu massa jenis. Udara yang ada dalam oven dapat bergerak dari udara panas ke udara dingin, sama dengan tadi autoklaf ya. Yang panas itu lebih ringan daripada yang dingin, karena tekanan udara dingin lebih rendah dibanding dengan tekanan udara panas. Ini kalau tekanannya, udara dingin itu tekanannya lebih rendah dibanding udara panas karena BJ-nya lebih besar dibanding BJ udara panas. Konveksi ini diperlukan untuk distribusi panas secara merata dalam seluruh permukaan ruang sterilisator. Ya. Jadi, kalau konveksi itu adalah pemerataan suhu yang terjadi karena adanya perbedaan densitas dari udara. Yang udara yang sudah panas, densitasnya lebih ringan, tapi tekanannya lebih besar karena dia bisa melayang kemana-mana. Ya, itu konveksi. Kalau konduksi adalah peristiwa berpindahnya kalor melalui medium zat perantara tanpa disertai dengan perpindahan partikel medium zat tersebut. Ya, ini beda yang kedua. Kalau konveksi itu adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bahan yang dipanaskan. Jadi misalnya ada udara ya dalam ruang oven, dipanaskan, udaranya itu panas ya, maka udara panas ini akan pindah karena dia lebih ringan ya, dapat bergerak secara bebas. Dan ketika pergerakan udara yang panas ini nyenggol atau menyentuh udara yang lebih dingin, maka udara yang lebih dingin ini akan menjadi panas. Ya. Kemudian karena udara panas ini bisa terbang kemana-mana, maka dia bisa mengusir udara dingin agar jangan menempati tempatku, pindahlah kamu.
Nah, akhirnya udara dingin itu pindah mendekati tempat sumber panas di oven itu, maka dia otomatis juga akan panas. Ya, kalau dia panas, dia akan ikut terbang bersama udara panas yang lain dan akan mendesak udara yang dingin sehingga udara yang dingin ini mampu mengisi atau menempati tempat yang dekat dengan sumber panas, ya. Maka akhirnya semua udara dingin itu menjadi udara panas. Dan akhirnya seluruh udara dalam oven itu memenuhi suhu sterilisasi misalnya 170 derajat Celcius. Ya. Dan karena konveksi itu intinya adalah berpindahnya kalori yang diikuti dengan berpindahnya materi pembawa kalori itu, maka ini berbeda dengan proses yang konduksi. Kalau konduksi itu adalah berpindahnya kalor melalui medium tanpa disertai perpindahan partikel medium tersebut. Ya, contohnya ya, ada beker gelas. Beker gelas dipanaskan, maka permukaan beker gelas itu akan panas. Lalu panas yang ada pada permukaan beker gelas ini akan dibawa masuk ke dalam bagian dalam dari beker gelas ini. Karena yang disterilkan itu kan bagian dalamnya ya. Kalau kita sterilisasi beker gelas, itu yang fokus kita adalah bagian dalam, bukan bagian luar. Karena bagian luarnya nanti akan tersentuh dengan udara luar juga bisa menjadi tidak steril. Tapi yang penting ketika dimasuki air, air itu tidak tercemar oleh mikroorganisme karena bekernya sudah disterilkan. Nah, bagaimana bakteri yang ada di dalam beker gelas itu bisa tersentuh panas? Karena panasnya ini bisa dipindah dari luar beker gelas masuk ke dalam bagian dalam beker gelas yang ada bakterinya tanpa ada perpindahan partikel gelas kan ya. Yang pindah hanya kalorinya saja. Nah, kalori yang masuk dalam tubuh beker gelas inilah, dalam beker gelas ini yang akan membunuh bakteri sehingga semua bakteri yang ada pada beker gelas itu akan mengalami kematian. Namanya adalah konduksi. Jadi berpindahnya kalor tanpa diikuti dengan perpindahan materi. Nah, mungkin untuk gambarnya seperti ini, kalau konveksi seperti ini, tadi contohnya adalah udara ya. Jadi tangan kita ini ada di atas udara. Ya, tangan kita ada di atas udara, maka ketika dipanaskan di sini api unggunnya dipanaskan, maka pertama tangan kita kan tidak merasa panas ya. Tidak merasa panas. Kemudian api yang menyentuh udara di dekat api ini menyebabkan udara di dekat api ini kan mengalami panas ya. Nah, ketika mengalami panas, dia akan bisa menjadi lebih ringan, bisa ngambang, bisa ngawang, bisa naik, sampai akhirnya menyentuh tangan. Nah, ketika tangan kita tersentuh dengan udara yang panas ini, maka tangan kita menjadi panas. Ya, inilah yang dikatakan konveksi. Berpindahan kalori dengan diikuti berpindahnya bahan yang membawa kalori itu yaitu udara. Nah tadi karena ini ruangnya sudah ditinggal oleh udara panas, maka udara dingin yang di sini pun akan mengalami peristiwa yang sama, ya. Naik, kemudian di sini ada yang udara yang dingin lagi, panas lagi, naik lagi, dan seterusnya sampai akhirnya seluruh udara ini mengalami kenaikan suhu seperti yang diinginkan. Ini adalah konveksi. Berpindahnya kalor dengan diikuti berpindahnya bahan yang membawa kalor itu. Kalau konduksi contohnya seperti ini, ya. Ini ada logam dipanaskan ya, maka yang pertama di sini akan memerah panas ya. Nah, di sini kan belum terasa, tapi lama-lama dalam waktu cepat ya, suruh tiba-tiba tangan kita panas loh. Padahal besinya tidak kemana-mana ya Pak, besinya ya kemana-mana. Ya ini yang dinamakan konduksi. Yang berpindah itu hanya kalornya saja yang pindah sampai akhirnya tangan kita tersentuh. Ya, oke kita lanjutkan. Nah untuk oven.
udara kering itu daya hantarnya pada 250 derajat adalah 1/12 kali uap air. Ya, jadi adik-adik yang harus diketahui adalah bahwa oven itu yang menghantarkan panas adalah udara kering. Dan ternyata daya hantarnya itu sangat rendah. 1/12 kali uap air. Ya, itulah yang menyebabkan tadi kenapa autoklaf lebih bagus dibanding udara, dan udara harus diusir dari autoklaf karena itu tadi ya, udara kalorinya rendah. Udara bisa menutupi sel bakteri ya. Kemudian udara ternyata mempunyai daya hantar panas yang lebih rendah dibanding uap air ya. Nah, sekarang karena kita bicara oven, maka pada oven ini suhu sterilisasi dapat dicapai dengan cepat. Syaratnya variasi suhu kecil, panas merata, tidak bergantung pada letak barang yang disterilkan. Jadi pemerataan suhu sterilisasi ini sangat penting ya, baik autoklaf maupun oven. Jangan sampai sterilisasi sudah berlangsung, ternyata ada bagian-bagian yang belum steril karena suhunya belum tercapai ya. Nah, ini keuntungan kerugian oven. Kerugiannya adalah pada sterilisasi dengan oven itu barangnya kan harus dibungkus ya. Ya jelas lah ya, semua kalau sterilisasi dengan autoklaf juga harus dibungkus. Kalau sterilisasi dengan oven juga harus dibungkus. Cuman bungkusnya yang beda ya. Kalau bungkus untuk sterilisasi oven itu biasanya apa? Aluminium foil ya. Tapi untuk sterilisasi autoklaf bisa nggak dengan aluminium foil? Tidak boleh. Tapi harus dengan kertas perkamen atau bahan yang bisa dimasuki uap air. Kenapa? Karena kalau udara panas pada oven itu bisa menyentuh bagian oven itu melalui peristiwa konduksi tadi ya. Jadi nggak perlu bahan yang bisa ditembus oleh udara panas ya, karena udara panas pasti bisa menembus apapun bahannya. Oleh karena itu harus digunakan aluminium foil yang bisa menutup rapat alat yang kita sterilkan dengan oven. Tetapi kalau autoklaf, agar uap air itu bisa menyentuh bagian yang disterilkan, maka tidak boleh dihalangi dengan wadah seperti aluminium foil. Dia harus ada pembungkusnya, harus ada pori-porinya. Contohnya kertas perkamen. Nah, kertas perkamen itu kan bisa ditembus oleh uap air ya, maka kertas perkamen boleh digunakan untuk sterilisasi dengan autoklaf. Tapi kalau oven, sterilisasi bahan yang disterilkan dengan oven bisa menggunakan aluminium foil ya. Nah, kenapa yang sterilisasi dengan oven tidak boleh dengan kertas perkamen? Ada yang bisa menjawab? Amara Maharani, ada Amara Maharani? Ada Bapak. Amara Maharani. Ya, ada Mbak. Amara Maharani. Ada Bapak. Nah, kenapa Mbak sterilisasi dengan oven kok tidak boleh menggunakan pembungkus itu kertas perkamen? Tapi kalau autoklaf kok boleh? Ya, dengan autoklaf memang harus dengan kertas perkamen agar uap air itu bisa menembus dan menyentuh bagian yang disterilkan. Tetapi kalau dengan oven, oven itu kan suhu sterilisasinya tinggi ya. Suhu standar oven berapa Mbak Mari? Mbak Amara, suhu standar untuk oven berapa? 100 berapa untuk standar untuk oven? 180. Ya 170 ya. 170 derajat Celcius itu kan suhu yang sangat tinggi. Dan kita mengetahui bahwa kertas perkamen itu tidak tahan pada suhu tinggi. Jadi kalau sterilisasi dengan oven dibungkus dengan kertas perkamen, nanti kertasnya gosong. Ya.
Tapi kalau sterilisasi dengan autoklaf kok dibungkus dengan aluminium foil, ya yang di dalam tidak akan steril karena tidak tersentuh dengan uap air. Oke, saya kira itu yang bisa kita bahas pada hari ini. Tapi nggak apa-apa, misalnya mau ada yang ditanyakan, monggo silahkan. Nggak ada? Belum ada, Bapak. Oke, kalau belum ada, kita akhiri ya kuliahnya ya. Terima kasih perhatiannya adik-adik. Selamat berpuasa, sehat-sehat semua. Semangat ya. Terima kasih perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.